Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya motonya, humanity is only one. Kemanusiaan itu hanya satu. Gak ada bedanya satu sama lain. Itu sesuai dengan prinsip kami dalam Islam. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same. Kita sama semuanya. Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama. Ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja enak, nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak. Buat apa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Buat apa Allah mengutus kitab, menurunkan kitab suci? Untuk apa Rasulullah berjuang? Untuk apa para sahabat berjuang? Untuk apa mereka para ulama dulu berjuang? Kalau memang semua itu dianggap benar, logika berpikir dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, belakangan ini sering kita mendengar pernyataan dari sebagian orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama di mata Tuhan. Tidak hanya itu, ada pula yang mengikuti perilaku orang-orang non-muslim, baik dalam hal kebiasaan maupun perayaan, dengan alasan untuk menunjukkan toleransi antar umat beragama. Mereka berpendapat bahwa dengan melakukan hal tersebut, mereka sedang berusaha membangun keharmonisan dan kerukunan. Namun, penting bagi kita sebagai Muslim untuk meninjau lebih dalam apakah benar pandangan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Apakah benar bahwa semua agama itu sama di mata Allah? Toleransi memang penting, dan Islam mengajarkan untuk hidup rukun dengan semua umat manusia. Tetapi, apakah itu berarti kita harus meyakini bahwa semua agama memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah? Mari kita simak penjelasannya di video berikut ini. Saya pernah nonton video, dalamnya ada ustadz yang berceramah di sebuah gereja pada waktu Natal. Ustadz berkata, sebenarnya agama Islam dan Kristen itu selaras sama saja. Salamnya umat Islam dengan salamnya Kristen sama-sama mendoakan keselamatan. Apakah ungkapan tersebut termasuk talbisul haq? Tidak. Jadi kita kalau berdakwah sama orang non-muslim, benar, di antara setiap agama ada kesamaan, sama-sama menyuruh kepada kebaikan. Tapi ada perbedaan yang sangat prinsip yang menjadikan agama itu berbeda, yaitu antara tauhid dengan syirik. Oleh karena di antara tafsiran Fawailul lil Mushollinnya orang-orang liberal, dan ini antum bisa baca dalam buku fikih lintas agama karangan dan kawan-kawan, tapi sebaiknya antum enggak usah baca ya. Dia berdalil dengan firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Kata mereka, kita harus menyuruh kepada ahlul kitab kepada kalimat yang sawa. Karena Allah berfirman, "Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada perkataan yang sama." Titik, tidak dilanjutkan. Kemudian mereka tafsirkan perkataan sama tersebut adalah sama-sama menyuruh kepada keadilan, sama-sama menyuruh kepada kemanusiaan, sama-sama menyuruh kepada kebersamaan, sama-sama menyuruh kepada kesamaan. Padahal kalau dilanjutkan, maksudnya kalimat yang sama itu sama-sama bertauhid. Allah na'budu illallah, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju suatu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, tidak boleh salah seorang kita mengambil sebagian lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi tidak dilanjutkan ayatnya. Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama.
ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Oleh karena kenapa para ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani? Di antara sebabnya disebut oleh para ulama mazhab. Di antara sebabnya mereka semakin yakin dengan kebenaran mereka karena Anda ikut menyelamatkan. Itu di antara mudaratnya. Harusnya Anda menjelaskan, ente agama salah. Benar, di antara kita banyak kesamaan tapi ada perbedaan. Perbedaan tersebut perbedaan yang sangat prinsip, sangat mendasar, yaitu kita bertauhid, Anda berbuat syirik. Kalau enggak, ente enggak berani sampaikan, enggak usah ceramah macam-macam. Akibatnya membuat mereka semakin yakin dengan agama mereka, dan itu salah. Apakah boleh memiliki pemikiran terbuka dalam Islam? Apakah ada batasan-batasan memiliki pemikiran terbuka dalam Islam? Yang perlu harus dipertajam lagi, yang dimaksud pemikiran terbuka itu apa? Apa maksudnya dulu? Kalau yang dimaksud dengan pemikiran terbuka itu adalah pemikiran liberalis, semuanya boleh, semuanya benar, maka saya akan bertanya kepada Anda, jika yang dimaksud pemikiran terbuka itu adalah semua benar, semua orang benar, mau pijak agamanya apapun benar, saya akan mengatakan, bertanya kepada Anda, kenapa lomba itu diadakan? Jawab pertanyaannya. Hah? Kenapa lomba itu diadakan? Enggak usah, semua itu pengen baik, Pak. Kasih hadiah itu 1000 peserta lomba lari. Kenapa lomba diadakan? Cari yang menang. Berarti ketika bicara cari yang menang, berarti di situ ada apa? Aturan-aturan, ada kriteria-kriteria, ada tolok ukur untuk menentukan siapa yang menjadi terbaik, kapan dia akan menjadi terbaik. Itu ada aturannya, Pak. Di perusahaan, kalau semua karyawan itu dianggap karyawan the best, besok perusahaan itu tutup dan bubar, Pak. Saya salah atau benar malah? Hah? Adakah perusahaan yang menganggap semua karyawannya itu benar dan the best, benar semua? Ada, Pak? Hah? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa kita berpikir seperti ini ketika kita bicara tentang dunia, tapi ketika bicara tentang agama, kita buang konsep pemikiran seperti itu. Ini dualisme dalam berpikir. Tak benar ini, Pak. Kenapa Anda makan? Anda mengatakan ini makanan enak, ini makanan tidak. Yang menjadi juara dalam lomba masak hari ini adalah ibu ini dan bapak ini. Kenapa Anda tidak mengatakan seperti dulu kita masih kecil ada menggambar Pak Tino Sidin? Bagus, bagus. Kenapa nggak semua begitu, Pak? Ingat dulu ada Pak Tino Sidin, Pak. Hah? Kenapa nggak ada semua, Pak? Bagus, bagus, bagus. Kenapa nggak begitu? Kalau semua bagus, nggak usah sekolah. Nggak benar. Lo berpikir dari mana? Logika berpikir apa? Dan contoh-contoh yang banyak. Kemudian jawaban yang kedua, kalau yang dimaksud pemikiran terbuka adalah pemikiran liberalis begini, kalau gitu ngapain Allah menurunkan, mengutus para nabi dan rasul? Buat apa Allah mengutus nabi dan rasul? Buat apa Allah mengutus kitab, menurunkan kitab suci? Untuk apa Rasulullah berjuang? Untuk apa para sahabat berjuang? Untuk apa mereka para ulama dulu berjuang? Untuk apa para ulama-ulama Indonesia dulu berjuang membela rakyat, membebaskan mereka dari penjajahan? Siapa yang membebaskan penjajahan dari negeri kita ini? Para ulama, para kiai. Dari masjid mereka dulu berjuang. Untuk apa?
Kalau mereka semua dianggap benar, untuk apa Rasulullah berjuang? Al-Quran diturunkan. Kalau memang semua itu dianggap benar, logika berpikir dari mana? Ngapain sebuah negara membuat undang-undang? Ngapain sebuah negara membuat lembaga legislatif, lembaga ini, lembaga itu? Buat apa? Buat apa pemerintah membentuk sebuah lembaga hukum? Kalau semua itu akhirnya dianggap benar, buat apa dan buat apa? Kalau toh semua itu adalah kecap nomor 1. Coba berpikir pakai logika akal sehat, jangan pakai berpikir logika setan. 1, 2. Kalau yang berpikir terbuka adalah apa? Menghargai, menghormati orang, menyayangi orang, iya. Saya akan sayangi orang. Jangankan orang, anjing saya sayangi, Pak. Apa? Tuntunan Rasulullah. Kalau ada borong hinggap di tanaman kalian, lalu borong ini mematok biji-biji kalian, kata Rasulullah apa? Biarkan, jangan diusir, itu sedekah. Masya Allah, kasih sayang apa yang ada dalam Islam, Pak? Islam tidak boleh mencela orang, mencaci maki orang, mencibir orang. Orang yang berbuat zina pun tidak boleh dicela di zaman Rasulullah. Ketika perempuan dari suku Juhaina berbuat zina, dirajam sampai mati, dihina oleh seorang sahabat, marah Rasulullah. Ketika ada seseorang dicambuk karena minum minuman keras, ada satu orang yang mencelanya, marah Rasulullah SAW. Inilah Islam, Pak, tidak boleh mencela orang. Artinya apa? Islam itu menyebar kasih sayang kepada orang lain. Kalau yang dimaksud terbuka itu ini, iya. Ini artinya apa? Kita berpegang teguh dengan syariat kita. Tapi bukan berarti kita seperti harimau yang lapar. Enggak. Sederhana. Tabassumuka fi wajhi akhikal muslim. Senyum aja sedekah, Pak. Nah, inilah apa yang dimaksud dengan pemikiran terbuka. Yang pertama atau yang ini? Wallahu a'lam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah, semoga penjelasan tadi dapat memberikan pencerahan dan mengubah pandangan mereka yang selama ini salah memahami konsep persamaan agama. Menganggap semua agama sama adalah kesalahan besar. Karena jika demikian, tidak ada lagi perbedaan antara yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang menyekutukannya. Padahal, hal tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai umat Muslim, tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dan mengajak mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ikut-ikutan pandangan yang salah atau terpengaruh oleh keyakinan yang keliru. Semoga kita semua senantiasa berada dalam hidayahnya dan selalu berusaha menyampaikan kebenaran kepada mereka yang belum mengetahuinya. Saya berharap video yang saya bagikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.